adalah satu kesalahan ketika di dalam Tuhan kita tidak memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan percayakan di dalam tangan kita. Sebaliknya, walaupun kecil, tapi kita bertanggung jawab untuk menabur, mengolah benih tersebut, maka sebenarnya kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hai guys, welcome back with me. Dimana lagi kalau bukan di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Welcome to Oktober juga ya teman-teman. Semoga di bulan yang baru ini kita bisa terus semangat di dalam perkuliahan kita dan terus konsisten di dalam membangun relasi sama Tuhan. Oh iya, karena ini minggu pertama, teman-teman bisa siapin roti dan anggur perjamuan ya. Karena di dalam ibadah nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Anyway, siapa nih di sini yang baru pertama kali join ibadah Kampus Connection? Welcome ya guys. Buat kalian yang berdomisili di Bandung, gue mau ngajak kalian juga untuk join ibadah onsite Kampus Connection di hari Minggu jam 11.30 siang di Pasir Koja 58. Kalian bisa langsung datang aja dan jangan lupa buat ajak teman-teman kalian juga ya. Nah, sebelum ibadahnya dimulai, kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR Code berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Yes, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita siapin hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service! Mari sama-sama kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari semua katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jangan
Yesus satu-satunya Allah Bapa kami dalam setiap kehidupan ini Yesus. Terima kasih atas setiap keberadaanmu, kasih-Mu, dan pengharapan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Jesus, hanya Engkau Tuhan. Jesus, beautiful Savior, beautiful man.
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kami masa depan. Kami percaya bahwa karena Engkau mati di kayu salib, karena Engkau mengorbankan hidup-Mu, maka kami beroleh kehidupan yang baru. Maka kami beroleh pengharapan akan masa depan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan yang bisa dipercaya, yaitu tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua sama-sama kita menyembah Tuhan. How wonderful.
Halo teman-teman semua, senang berjumpa kembali lagi di dalam ibadah Campus Connection. Ya, tadi kita baru saja bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, tentunya itu menjadi sesuatu hal yang sangat menguatkan kita. Ya, karena lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita ditebus dari dosa kita. Ke masa lalu kita telah selesai dan kita bisa melangkah ke masa kini dan masa depan kita dengan kasih dan di dalam anugerah penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kabar yang baik sehingga kita tidak punya alasan dalam hari-hari ini untuk menyerah. Kamu dan saya tidak punya alasan untuk diam begitu saja dengan kehidupan kita. Keterbatasan boleh ada, tantangan boleh saja ada, tetapi Tuhan selalu menyertai setiap kita. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan di minggu pertama di bulan yang baru ini, tentunya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu itu selalu menuntun kami, menyertai kami. Firman-Mu itu yang selalu menjadi terang dalam setiap langkah-langkah kami. Engkau sungguh Allah yang tidak meninggalkan kami, tetapi Allah yang selalu menyertai kami, memulihkan kami, memberikan kekuatan yang baru, dan memimpin kehidupan kami. Karena itu biarlah firman-Mu itu disampaikan Bapa. Urapi setiap kami Bapa, layakan kami untuk mendengar dan mengalami kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pernahkah kamu masuk ke sebuah restoran dan kemudian makan bersama-sama teman ataupun keluarga, dan sewaktu kamu makan, kamu sangat-sangat menikmati baik dari makanan yang ada maupun juga atmosfer atau suasana dari tempat tersebut. Entahkah itu dari pelayannya, entahkah dari dekorasi yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, kemudian 1 tahun sesudahnya kamu kembali lagi ke restoran tersebut atau ke tempat tersebut dan kamu coba makan bersama-sama dengan teman ataupun keluargamu lagi, dan ternyata kamu mendapati pelayanan yang ada justru menjadi pelayanan yang lebih buruk. Entahkah itu bicara soal makanannya barangkali, resep yang sama, pesanan yang sama, jenis yang sama, tetapi ternyata kamu rasa ini nggak enak nih, nggak kayak dulu. Atau mungkin pelayannya barangkali yang tidak seramah dulu. Atau bahkan ruangannya, kondisi tempatnya yang sudah lebih kumuh daripada tahun sebelumnya. Ya, padahal menu sama atau bahkan harganya sudah lebih naik lagi daripada tahun sebelumnya. Tetapi kamu mendapati pengalaman kamu di tempat makan tersebut justru lebih buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu yang bisa kita alami? Secara prinsip sederhananya, karena masalah pengelolaan atau manajemen yang ada. Dan kalau manajemen ataupun pengelolaan itu dirubah, mungkin ganti manajer yang baru, ganti tim manajemen yang baru, ganti pengelola yang baru, maka kita bisa pastikan restoran tersebut bisa berubah lebih baik. Dan kalau lebih baik kita akan mendapati tempat itu jadi lebih ramai, dan kalau istilah saya lebih hidup daripada sebelumnya. Jadi bukan bicara masalah tempat saja, bukan bicara masalah menu saja, tetapi kalau dikelola dengan lebih baik, maka restoran atau tempat tersebut atau bahkan hidup kita akan jadi lebih baik. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka apa yang kelihatannya sudah baik bisa saja menjadi sesuatu yang buruk ataupun mundur. Ya, itulah yang sering kali terjadi juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita tidak aware, kalau kita tidak waspada untuk mengelola atau manage kehidupan kita dengan manajemen yang baik, maka hidup kita yang satu kali ini doang akan bisa jadi kehidupan yang berantakan. Bisa jadi kehidupan yang berat, tertekan, bukan karena kamu dan saya kurang berbakat atau kamu dan saya punya kekurangan, bukan. Tetapi karena kita tidak mengelolanya dengan baik, malah hidup kita akan menjadi hidup yang berat, tertekan, depresi, dan kita bahkan bisa jadi beban bagi kehidupan orang lain, entahkah itu keluarga ataupun teman-teman kita. Nah, untuk inilah perlu kesadaran dalam kehidupan kita untuk mengelola hidup.
atau bikin a new management di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah dan bagaimana seharusnya kita meresponi apa yang menjadi kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan saya beri judul a new management. Ada 3 hal yang perlu teman-teman dan saya sadari tentang bagaimana mengelola kehidupan ini. Karena kalau kita tidak sadar, cuek begitu saja, cepat atau lambat kehidupan kamu dan saya seperti restoran yang tadi yang saya ceritakan. Kita coba waktu di awal, kayaknya bagus banget. Dan kemudian kita coba 1 tahun kemudian, nggak enak banget sih, kok kenapa bisa kayak begini? Sesuatu yang baik malah menjadi dan berakhir menjadi sesuatu yang buruk. Kalau kita kelola dengan baik, dengan 3 kesadaran akan kebenaran ini, kita akan sangat-sangat bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang pertama yang harus kita sadari yaitu Tuhanlah pemilik bumi beserta isinya. Tuhanlah pemilik bumi beserta isinya. Atau dengan kata lain, Tuhanlah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada dasarnya sebenarnya Tuhan, saya umpamakan, memiliki sebuah rumah. Rumah yang dinamakan kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan Allah tersebut, Tuhan bukan hanya saja memiliki, tetapi Dia berkuasa atas rumah tersebut. Dan semua isi yang ada di dalam rumah tersebut, semuanya menjadi milik Tuhan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan kamu dan kehidupan saya. Di dalam keluargamu dan keluarga saya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama di sini dikatakan bahwa sebenarnya ternyata Tuhan menyatakan kepemilikannya atas bumi. Tempat di mana kamu dan saya tinggal hari ini. Dan bukan cuma bumi tetapi seluruh isi yang ada di dalamnya. Dan kalau teman-teman kembali membaca firman Tuhan, kita akan melihat berulang kali Tuhan menyatakan bahwa bumi ini dan seluruh isinya termasuk kamu dan saya adalah kepunyaan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-11 kembali dituliskan lagi. Punyamulah langit. Punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Jadi ada fakta yang kita harus sadari. Kalau Allah memiliki semua yang ada di atas muka bumi ini, bumi beserta isinya, maka sebenarnya kita tidak memiliki apapun juga di dunia ini. Kalau Tuhan yang menyatakan bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang memiliki, Dia yang memimpin semua yang ada di bumi ini, maka kamu dan saya sebenarnya tidak punya hak apapun untuk memiliki sesuatu di dunia ini. Ya, karena Allah menyatakan Dialah yang menciptakan semuanya. Allah yang memiliki semua ciptaannya, alam semesta, bumi dan seluruh isinya. Tidak ada pemilik yang lain. Nah, kalau kita tangkap kebenaran ini, bahwa sebenarnya kamu dan saya tidak memiliki apapun termasuk hidup kita ini pun bukan milik kita lagi. Karena pada kenyataannya bisa diambil sewaktu-waktu kembali oleh pemiliknya. Barulah kita akan mulai mengerti dan barulah kita akan memulai satu perjalanan di dalam hidupan kita untuk mengerti tentang hidup yang sesungguhnya. Ya. Karena banyak orang berpikir bahwa mereka jadi pemilik dari satu hal yang sebenarnya bukan milik mereka. Ada banyak anak mahasiswa yang menjalani kehidupannya dan berpikir bahwa kehidupannya itu seolah-olah benar-benar milik dia dan bukan milik ada pribadi yang jauh lebih besar daripada dia sendiri. Ya, hanya seringkali kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita pikir itu ada dalam tangan kita. Kita lihat dan kita kelola dalam kehidupan kita dan seolah-olah itu menjadi milik kita. Teman-teman, hanya karena hal itu ada di tangan kita,
tidak otomatis itu menjadi kepunyaan kita. Saya ulang, hanya karena semua hal itu ada di dalam tangan kita. Relasi, kesehatan, seolah-olah hari ini studi kita, pekerjaan kita seolah-olah kan ada dalam kendali tangan kita. Tidak otomatis itu menjadi kepunyaan kita. Ya, contoh, saya ambil contoh nih, sederhana aja, contoh sederhana. Hanya karena selama ini kamu ngerjain skripsi dengan laptop yang dipinjamkan oleh teman kamu. Dan hampir 1 semester ini kamu dipinjamkan, teman kamu bilang, udah pakai aja lah, gua udah selesai kok, biar nolongin lu aja deh, pakai aja dulu. Bukan berarti laptop yang dipinjamkan itu otomatis jadi milik kamu. Ya memang dalam sepanjang 1 semester ini kamu ke kampus bawa laptop itu, kamu ngetik skripsi pakai laptop itu, malam-malam kamu begadang ngerjain skripsi pakai laptop tersebut. Tetapi itu laptop pinjaman, itu bukan laptop milik kamu. Nah, demikian pula dengan semua yang ada di atas muka bumi ini, teman-teman. Kita harus sadar ini semua pinjaman. Punya siapa? Punya Tuhan. Tuhan telah menegaskan semua yang ada di alam semesta ini, bumi dan isinya itu milik Tuhan. Sehingga dengan kata lain hidup kita pun itu milik Tuhan. Dan kita bukan pemiliknya lagi. Yang kedua yaitu manusia dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi ini. Ya, kamu dan saya dipercayakan Tuhan untuk bertanggung jawab di dalam mengelola bumi ini. Ya, Tuhan memang memiliki bumi ini. Tetapi di dalam mengelola bumi ini, dia dalam tanda kutip seolah-olah menugaskan sebuah perusahaan untuk memanage, untuk mengelola bumi ini dan beserta isinya. Sebagai pemilik bumi, dia menugaskan sebuah perusahaan manajemen untuk mengelola keberadaan dari bumi ini. Nah, nama perusahaan manajemennya adalah umat manusia. Ya, kamu dan saya. Allah menciptakan manusia untuk mengatur dan mengembangkan bumi yang adalah milik Allah. Sekali lagi saya garis bawahi, Allah adalah pemilik, manusia yaitu kamu dan saya dipercayakan untuk menjadi pengelolanya. Nah, di awal sebelum Allah menciptakan manusia, sebenarnya dia sudah memiliki perusahaan manajemen lain yang dinamakan kumpulannya yaitu para malaikat. Nah, sebelum ada umat manusia, yang ada adalah para malaikat yang diciptakan oleh Tuhan untuk bertugas mengelola ciptaannya sampai pada suatu saat ada seorang malaikat yang memberontak. Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 bicara tentang hal ini. Dan saya akan bacakan ayat 12 saja ya untuk supaya kita bisa menangkapnya. Ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 tadi berbicara tentang salah satu dari malaikat Allah yang bernama Lucifer. Lucifer yang tadinya hanya bagian dari manajemen yang pertama untuk yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola, tetapi rupanya nggak sadar diri dan justru ingin jadi pemilik surga. Sehingga dia berpikir, aku pengen kayak Tuhan, aku ingin geser posisi Tuhan. Kalau aku cuman bagian manajemen doang yang mengelola, enggak level. Gua pengen jadi pemilik surga. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari manajemen malah ingin jadi pemilik, nggak sadar diri nih. Tetapi itu yang terjadi dan akhirnya dia mengajak sepertiga dari malaikat untuk ikut memberontak. Dan akhirnya kita tahu persis Lucifer yang kemudian hari kita kenal dengan nama setan, dia alias manajemen lama, akhirnya dibuang ke bumi oleh Tuhan. Ya, ini yang namanya manajemen, pengen ngelawan owner, pemilik, tentunya nggak akan mungkin bisa. Tetapi itu yang terjadi. Kita baca dari Lukas pasal yang 10 ayat yang ke-18, tetapi saya akan bacakan dari versi NIV dalam bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. He replied. Maksudnya siapa yang menjawab? Yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan, I saw Satan fall like lightning from heaven. Dia katakan, aku telah melihat iblis jatuh seperti kilat
dari langit. Perhatikan katanya past tense, I saw. Artinya Tuhan Yesus melihat ketika setan tersebut itu jatuh seperti kilat dari langit. Sewaktu dia memberontak dan kemudian dia diusir oleh Allah dari surga. Itu yang terjadi. Nah, tetapi kemudian Allah menciptakan manusia. Tetapi sebelum penciptaan tersebut, Allah mulai merenovasi ulang bumi. Di dalam tanda kutip tentunya. Yaitu dia memulai penciptaan di atas muka bumi. Dalam Kejadian 1 kita dengar matahari, bulan, bintang kemudian diciptakan. Kemudian terjadi pemisahan antara daratan dan perairan. Kemudian ada binatang di udara, di air, dan di darat. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tadi sebagaimana saya sampaikan, Allah menciptakan manusia. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Yaitu dengan tujuannya yaitu supaya manusia mengambil tanggung jawab untuk mengelola ciptaan Allah di atas muka bumi. Untuk mengelola bumi yang merupakan kepunyaan daripada Allah. A new management dengan pemilik yang tetap sama yaitu Tuhan sendiri. Bisa nangkaplah latar belakang yang terjadi. Ada manajemen yang lama, tetapi manajemen yang lama rupanya tidak sadar diri. Dan kemudian Tuhan mempercayakan dalam a new management. Dalam kehidupan manusia tentunya. Nah, Kejadian 1 ayat yang ke-28 kita bisa tangkap hal ini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Lalu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan mandat yang diberikan di dalam ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal yang pertama tersebut, kita bisa melihat bagaimana manajemen yang baru itu diberikan kuasa, diberikan mandat oleh Allah. Sehingga diungkapkan dengan kata taklukkanlah itu. Nah teman-teman, kata taklukan itu bukan bicara tentang menjadi orang yang berkuasa seenaknya. Bukan bersikap sebagai seorang pemilik, bukan. Sekali lagi pemiliknya tetap Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menjadi pengelola manajemen yang baru tersebut. A new management. Nah, istilah di dalam Alkitab atau dalam bahasa Indonesia yang lebih familiar sebenarnya adalah bicara tentang penata layanan. Atau mungkin kalau saya pakai istilah yang lebih familiar yaitu kita jadi pengelola. Itulah manusia. Itulah tanggung jawab kita di atas muka bumi ini. Inilah tanggung jawab kita atas kehidupan ini. Inilah tanggung jawab kita atas setiap talenta, atas setiap relasi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, atas setiap pelayanan yang ada. Kita harus bertanggung jawab sebagai pengelola. Bahasa Inggrisnya adalah steward. Penata layanan dalam bahasa Inggrisnya adalah stewardship. Stewardship adalah tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan aset yang dipercayakan oleh sang pemilik. Saya ulang lagi sekali lagi. Stewardship atau pengelola adalah tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan aset yang dipercayakan oleh sang pemilik. Itulah alasan kenapa kita dipercayakan untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab untuk menjaga, tetapi bukan cuma sampai menjaga, tetapi juga mengembangkan semua hal yang ada di atas muka bumi ini, termasuk waktu, termasuk kemampuan, skill kita, termasuk relasi yang ada dalam kehidupan kita, termasuk juga kerohanian kita. Kamu dan saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola semua yang Tuhan sudah berikan. Dan ingat, Tuhan tetap adalah sang pemilik. Selama kita berpikir kita ini pemilik relasi, oh ini hidup-hidup gua, ini uang-uang gua, otaknya otak gua lah, ini hidup-hidup gua, suka-suka gua dong. Kalau kita pakai mentalitas seperti itu, maka kita sedang tidak berjalan di dalam frekuensi yang sama dengan Allah. Dan bahkan kita sebenarnya sedang menantang Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sebenarnya itu yang terjadi dan itu alasan kenapa Allah menyingkirkan manajemen yang lama. Karena Tuhan menetapkan ini kerajaan Allah.
dan tim manajemen yang lama nggak sadar tentang tanggung jawab mereka, malah ingin menjadi pemilik, ingin jadi owner. Dan mereka pikir kalau mereka sudah bisa mengelola dan pada saat yang bersama mereka bisa jadi owner juga. Dan akhirnya Tuhan menyingkirkan mereka semua. Tetapi kalau kita yang dipercayakan hari ini sebagai mahasiswa dan kita melakukan semua yang Tuhan percayakan ini dengan mentalitas, dengan pola pikir, ya saya ini adalah seorang pengelola dari sesuatu yang menjadi milik Allah, maka kita sedang memulai perjalanan kehidupan kita di dalam frekuensi yang memang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang harus kita sadari teman-teman. Dan kebenaran yang ketiga yaitu manusia harus mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulang, kita harus mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Karena setiap kali kalau ada pemilik, tetapi juga ada manajemen yang mengelolanya, berjalan kedua arah yang berbeda. Pemiliknya pengen ke kanan, manajemennya atau pengelolanya yaitu kita pengen ke kiri, maka yang terjadi pasti ada konflik kepentingan, ada benturan. Contoh. Ketika pemilik restoran berkehendak agar restorannya bisa untuk restoran fine dining. Ya tempat makan yang ala-ala eksklusif gitulah, tenang, ada pelayannya, satu meja, ada pelayan khususnya begitu. Tetapi manajemen pengelolanya justru bertindak dengan membuat restoran tersebut jadi restoran fast food yang ramai, orang lalu lalang begitu aja, pasti jadi benturan, pasti jadi masalah. Loh kenapa? Karena sang pemilik akan berkata, lah kamu kan kerja untuk saya, bukan saya yang kerja untuk kamu. Saya pemilik, kamu yang pengelola. Dan itu yang menjadi alasan kenapa akhirnya biasanya manajemen yang lama disingkirkan dan kemudian Tuhan membentuk manajemen yang baru. Nah saya berdoa kita nggak menjadi manajemen yang disingkirkan oleh Allah tentunya. Tetapi semestinya kita menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab di dalam mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Nah pertanyaannya begini, ada banyak orang berkata bagaimana saya bisa mengelola sementara saya sendiri terbatas. Nah kita harus perhatikan bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengelola dengan kemampuan dari Tuhan. Masa saya bisa? Saya sendiri aja coba untuk ngatur hidup saya berantakan. Sederhana, berantakan karena kita tidak mengaturnya dengan cara Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan kemampuan itu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, Alkitab menuliskan, dia ungkapkan dengan kata baik adanya. Ketika Tuhan menciptakan binatang, kemudian dituliskan, Tuhan katakan, wah baik adanya. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, ketika dia menciptakan manusia, dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kenapa bisa sangat baik? Sederhana, karena ayat 27 di sini dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ternyata dalam diri setiap kita manusia diberikan kapasitas. Karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Maka kita punya kapasitas untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Jadi kemampuan yang kamu dan saya butuhkan untuk mengelola, untuk manage apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kemampuan tersebut sudah Tuhan taruh di dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan panggil kamu untuk menjadi seorang seniman, Tuhan sudah taruh kemampuan itu untuk memanagenya, untuk menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan panggil kamu untuk jadi seorang pengacara, maka sebenarnya Tuhan sudah taruhkan kemampuan tersebut. Dan tinggal kamu keluarkan kemampuan tersebut, karena Tuhan ingin kamu manage kemampuan tersebut untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nah tinggal masalahnya apakah kita mau untuk bertanggung jawab dan mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Loh, tapi saya punya kelemahan, iya. Kamu punya kelemahan tetapi kamu punya kelebihan. Dan percayalah apa yang kamu butuhkan dalam perjalanan kehidupanmu. Tuhan sudah mendesainnya dan Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupanmu. Tetapi bagian yang berikutnya yaitu Tuhan ingin kita mengembangkannya sesuai dengan kehendak Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-15 katakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Nah, perhatikan baik-baik. Rupanya Tuhan lagi bilang seperti ini. Manusia, Adam, aku berikan kamu sebuah rumah di atas bumiku ini. Kamu bisa menikmatinya. You can enjoy it. Tetapi kamu harus mengelolanya. Ini bukan punya kamu, tetapi aku izinkan kamu menikmatinya. Tetapi untuk bisa menikmatinya, kamu harus mengelolanya. Mengelola ini juga bicara tentang mengusahakan. Dari dalam ayat yang tadi barusan saja kita baca. Dan memelihara. Nah, mengusahakan khususnya pada zaman itu bicara tentang mengelola Taman Eden. Itu bicara tentang pertanian. Nah begini teman-teman, kalau di dalam konteks mengusahakan bagi seorang petani, itu artinya bicara tentang membuka satu potensi. Ya, membuka satu potensi. Mengusahakan itu sebenarnya bicara tentang membuka potensi. Ketika seorang petani harus mengolah tanah, maka dia harus mengelola tanah tersebut, membuatnya gembur, tetapi kemudian dia harus menabur benih. Nah benih itu sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kelihatannya tidak berharga. Sesuatu yang bahkan cenderung mudah untuk hilang karena terlalu kecilnya. Nah, karena ketika petani itu tahu bagaimana menghargai benih dan menaruhnya di tempat yang tepat, maka benih tersebut akan bertumbuh tepat pada waktunya dan bahkan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada benih itu sendiri di awalnya. Dengan kata lain, kamu dan saya sebagai seorang pengelola yang bertanggung jawab, maka kita harus belajar untuk mengolah, mengeluarkan potensi dari hal yang terkecil yang ada di dalam kehidupan kita, yang sebenarnya Tuhan sudah percayakan. Dan kita bertanggung jawab untuk mengolahnya sampai satu saat yang kecil ini ternyata jadi yang besar. Kemampuan yang kecil mungkin dalam sisi pelayanan, di dalam sisi studi, di dalam cara kita berelasi. Tetapi kalau kita olah bisa dan tepat pada waktunya akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan inilah bicara tentang mengeluarkan potensi di dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan mengusahakan. Sehingga kalau bisa saya katakan adalah suatu dosa ketika kita tidak memaksimalkan potensi kita. Dengan alasan terlalu kecil, alasan tidak berharga, dengan alasan mager, malas gerak. Apapun alasan kita, itu adalah dosa ketika kita tidak memaksimalkan potensi kita. Adalah satu kesalahan ketika di dalam Tuhan kita tidak memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan percayakan di dalam tangan kita. Sebaliknya, walaupun kecil, tapi kita bertanggung jawab untuk menabur, mengolah benih tersebut, maka sebenarnya kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan hari ini sebagai seorang pengelola, a new management yang baik, yang bertanggung jawab. Ya, hidup ini adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan hidup ini, nafas ini, potensi kemampuan ini, semuanya di dalam tangan kita untuk kita kelola. Sampai satu saat Tuhan akan panggil kita untuk meminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan dengan waktumu, Jeffrey? Apa yang kamu lakukan dengan studimu, Jeffrey? Apa yang kamu lakukan dengan keluargamu, Jeffrey? Apa yang kamu lakukan dengan pelayanan, Jeffrey? Apa yang kamu lakukan dengan hal yang kecil-kecil dalam kehidupanmu? Tetapi sebenarnya aku melakukan perkara besar lewat hal tersebut. Apa yang engkau lakukan? Satu kali saya ke belakang rumah saya. Ada halaman sedikit di belakang rumah saya. Dan kemudian saya menemukan ada rumah semut yang sedang dibangun di halaman belakang rumah saya. Semut merah, dia ingin membangun kerajaan semut di dalam wilayah rumah saya. Nah yang lebih kurang ajarnya lagi, ketika saya lagi berjalan di daerah belakang rumah saya tersebut, tiba-tiba tanpa sengaja semut itu mulai mengerumuni kaki saya. Dan mulai menggigit kaki saya. Ya tentu saja saya kesakitan. Dan saya mulai mikir, loh kamu bangun kerajaanmu di dalam rumah saya pemiliknya. Kamu cuma numpang hidup di situ. Karena sudah mengganggu, saya terpaksa bertindak. Tadinya saya biarkan, saya pikir ya bisa aja mereka untuk membangun kerajaan di belakang rumah saya. Tetapi karena sudah menggigit kaki saya, terpaksa saya bertindak tegas. Saya ambil semprotan insektisida, kemudian saya semprotkan dan hanya dalam waktu 5 menit. Kerajaan dari semut tersebut berakhir. Kenapa bisa berakhir? Sederhana. Karena mereka tidak bisa menempatkan diri dan tidak bisa untuk mendukung
saya sebagai pemilik dari tempat tersebut. Teman-teman, Tuhan mempercayakan ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan kita yang harus bersikap sebagai seorang pengelola. Kita harus punya mentalitas stewardship tersebut di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang dipercaya untuk mengelola, dan satu saat kita sadar ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik. Hidup kita, keuangan kita, waktu kita, semuanya milik Tuhan. Dan satu saat kita akan mempertanggungjawabkannya. Sepanjang bulan ini kita akan belajar bagaimana secara praktis kita mempertanggungjawabkannya dengan baik dalam tindakan kita, dalam setiap hari yang kita lalui. Dan sampai satu saat Tuhan memanggil kita, kita bisa dengan tenang berkata, aku sudah melakukan yang terbaik untuk apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup ini. Mari sama-sama kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar hidup kami ini bukan milik kami lagi. Bahwa setiap tarikan nafas kami, setiap talenta yang ada, setiap kecerdasan yang ada, semuanya milik Tuhan. Dan karena itu Bapa, hari ini kami mau datang kepadamu dan berkata, ini kami, ini hidup yang ada, ini kemampuan yang ada. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk menjalani hari-hari kami dengan mentalitas sebagai seorang pengelola yang bertanggung jawab kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus, tolong kami di tengah-tengah setiap pergumulan, di tengah-tengah setiap kelemahan yang ada. Sertai kami Bapa, kami percaya ada pemulihan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba mau melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat yang datangnya daripada Allah menyertai kehidupan setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Kasih anugerah daripada Allah memampukan kami untuk melangkah, membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan atas kehidupan keluarga kami, atas komunitas yang ada. Tuhan juga yang memberkati secara kesehatan dan juga keuangan, mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan konseling ataupun doa lebih lanjut, jangan lupa kamu bisa scan QR Code yang ada di bawah ini, dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.